Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari dengan NPM 5021207 dari kelas 5B PGSD dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Andri Palen MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kelas 5 semester 2 dengan tema 8 lingkungan sahabat kita dan membahas subtema 1 manusia dan lingkungan. Mari saksikan videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membahas video pembelajaran tentang manusia dan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran manusia dan lingkungan ini adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan kepekaan manusia terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa manfaat air? Manfaat air. Air merupakan salah satu unsur sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di muka bumi ini, terutama manusia. Manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memasak, mencuci, makan dan minum, mandi, dan kegiatan lainnya seperti bertani dan industri. Selanjutnya, ada pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik positif. Sedangkan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Anak-anak, selanjutnya ini ada manusia dan lingkungan saling ketergantungan dan kerjasama. Yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan. Alam manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian, barulah manusia berusaha menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Keluarga, teman, tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa merupakan lingkungan sosial budaya. Lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan hidup manusia. Selanjutnya, ada pengaruh lingkungan terhadap kehidupan. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberikan tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betung. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Contoh, rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar.
Selanjutnya, di sini ada rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Keragaman budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya bentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upaya adat. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, pakaian adat. Dan yang keempat, kesenian daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Selanjutnya, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memilih kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Berikutnya, jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, jasa. Selanjutnya, ada pengaruh manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, pengaruh baik. Manusia bisa membuat alam menjadi terasa lebih baik. Contohnya, reboisasi, mengolah limbah, daur ulang, penangkaran hewan, suaka margasatwa, hutan lindung, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh buruk. Manusia bisa menjadi perusak alam dengan cara membakar hutan, memburu hewan besar-besaran, pencemaran air, tanah, dan udara, penebangan hutan, dan sebagainya. Kemudian, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal. Yang kedua, tempat mencari kebutuhan. Dan yang ketiga, sumber makanan. Selanjutnya, apa fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan terhadap manusia yaitu sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Nah, selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Jadi, anak-anak, itulah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.